Pak Hasan. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Abdullah, mahasiswa Amkom semester 4 dari Prodi Kewirausahaan. Dalam rangka memenuhi tugas kuliah, saya mohon izin minta waktu mewawancarai Bapak berkaitan dengan kegiatan usaha yang Bapak tekuni atau geluti selama ini. Bisa ya Pak? Oh, waalaikumsalam. Bisa, Mas. Oke, kita mulai. Pak, dalam bisa menggunakan jenis usaha yang Bapak tekuni selama Hmm. Ya, jadi saya dalam usaha ini bergerak di bidang penyediaan sarana produksi tanaman, Mas. Melakukan khususnya untuk penyediaan kebutuhan pupuk petani, penjualan benih, bibit tanaman, obat-obatan, dan seperti pupuk, menyediakan pupuk, urea, dan NPK. daerah pemasaran Bapak meliputi mana saja Pak? Untuk wilayah kerja kami, kita mengcover daerah Jogja sebagai Jawa Tengah dan juga seperti Klaten, Magelang, dan Purworejo. Target marketnya siapa saja Pak? Yang menjadi target kita adalah karena kita bergerak di bidang sektor tanaman pertanian, kita targetnya adalah petani, kelompok tani, kemudian juga kios-kios kecil yang ada di pedesaan, serta penghobi tanaman, Mas. Sejak kapan Bapak mulai usaha ini? Saya memulai usaha ini dari tahun 2015, berarti sudah 6 tahun ya, Mas ya. Jadi usaha saya ini sudah saya kembangkan menjadi usaha dagang, Mas. UD sudah berbentuk usaha dagang. Untuk produk yang Bapak jual dari mana? Kita mendapatkan produk dari produsen benih. Kita bermitra dengan PT Petani dan produsen benih swasta lainnya. Untuk obat-obatan kita menjadi distributor petrokimia. Kemudian kita juga mendapat pasokan dari para penangkar tanaman yang dimana kita bekerja sama untuk memenuhi permintaan pelanggan. Apakah selama ini lancar Pak mendapat pasokannya? Alhamdulillah lancar, Mas. Kalau boleh bisa Bapak jelaskan siklus usaha Bapak dalam usaha ini. Ya, karena ini produk pertanian, maka kita mengikuti musim, Mas. Puncak-puncak penjualan kita di bulan Januari, Februari, Maret, April. Kemudian nanti berikutnya di musim tanam kedua, di musim tanam berikutnya, Oktober, Maret. Jadi usaha kita serapan benih yang paling besar itu di bulan Oktober, Maret. Oh ya Pak, bisakah Bapak menjelaskan untuk perolehan margin untuk masing-masing produk? Kalau dari margin yang terbesar itu memang kita peroleh dari benih dan obat-obatan, Mas. Itu bisa mencapai antara 10 sampai 15%. Sedangkan untuk pupuk kecil sekali karena sudah dibatasi marginnya. Untuk produk mana yang paling laku di antara produk yang Bapak jual? Dari produk yang paling laris itu sebenarnya memang pupuk. Karena pupuk itu memang kebutuhan dasar petani. Di samping berikutnya bibit padi,
dan bibit-bibit hortikultura, dan kemudian pestisida. Sistem penjualan Bapak, apakah Bapak menunggu pembeli di lokasi usaha Bapak atau ada petugas pemasar yang keliling Pak? Sistem kita memang kita memang menunggu ya dari pelanggan-pelanggan tetap yang biasa sudah melakukan order ya. Kemudian setiap order kita upayakan untuk diantar ke alamat. Di samping itu jika kita ada tenaga marketing yang keliling ke kios-kios atau ke kelompok-kelompok tani menawarkan produk yang kita jual. Bentuk pelayan yang Bapak berikan kepada pelanggan seperti apa? Kalau pelayanan kami menyediakan sistem pengantaran barang. Ya, kita punya tenaga marketing yang melayani permintaan dan biasanya kami selalu memberikan pelayanan yang terbaik, baik mutu barang, ketepatan waktu, dan melayani kalau ada komplain terhadap produk. Apakah ada pengaruhnya Pak terhadap permintaan? Kalau pengaruh ada, karena kegiatan promosi yang kita lakukan. Pelayan yang Bapak berikan kepada pelanggan seperti apa? Untuk pelayanan kami tetap mengutamakan pelayanan prima, Mas. Ketepatan waktu permintaan dalam memenuhi permintaan, menjamin kualitas barang yang dikirim, serta melayani keluhan pelanggan kalau seandainya ada komplain terhadap produk yang kami serahkan. Apakah ada kegiatan promosi yang Bapak lakukan untuk meningkatkan omset penjualan Bapak? Untuk kegiatan promosi yang biasanya dilakukan oleh produsen, Mas, dan distributor kami. Kita hanya membantu menyebarkan atau meneruskan ke pelanggan kami, baik itu misalnya ada dari brosur, pamflet, atau banner, itu dipasang di kios-kios mereka atau di lokasi digunakan produk. Apakah ada pengaruh Pak terhadap permintaan? Ya pasti, Mas, dengan kegiatan promosi pasti akan meningkatkan permintaan dari konsumen. Apalagi kalau kegiatan itu disertai dengan pelaksanaan demplot, Untuk mendukung aktivitas khususnya untuk benih padi dan obat-obatan tanaman. Untuk mendukung aktivitas usaha Bapak, berapa jumlah karyawan pada saat ini? Biasanya saat ini jumlah karyawan kami ada 10 orang termasuk dengan saya. 1 orang tenaga kasir, 1 tenaga administrasi, 2 tenaga gudang dan 1 orang driver, serta 3 orang marketing yang merupakan tenaga freelance. Bagaimana untuk sistem kompensasi mereka Pak? Biasanya untuk karyawan ini, karena kita bagi antara karyawan tetap dan karyawan outsourcing. Untuk karyawan tetap kita memberikan gaji bulanan ditambah bonus. Sementara untuk tenaga freelance kita sistemnya dengan komisi penjualan plus biaya transport plus bonus kalau dia mencapai target. Apakah ada rencana bergeser usaha Bapak dalam waktu dekat? Saya masih berpikir, Mas, masih dalam rencana. Mudah-mudahan pandemi ini bisa berakhir, mungkin saya ada rencana perluasan. Bagaimana strategi untuk menghadapi pesaing Pak? Yang jelas dalam kegiatan ini pesaingnya memang banyak ya. Tapi dalam menghadapi persaingan, dalam menghadapi pesaing, saya harus terbuka dengan konsumen, jujur, dan kemudian memberikan harga yang sesuai dengan standar barang yang saya berikan. Oke
Oke Pak, jadi kunci kesuksesan usaha itu adalah ketekunan serta kejujuran serta pelayanan Pak. Ya, betul Mas. Itu betul sekali. Karena dengan kejujuran, ketekunan, dan keterbukaan ke konsumen, maka loyalitas konsumen itu tetap terjaga. Saya kira wawancara kita sudah cukup Pak. Terima kasih informasinya Pak, semoga bermanfaat. Ya, sama-sama Mas. Semoga bermanfaat informasi yang saya berikan. Terima kasih. Ya.